فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhaha Allah Ta'ala. Kita masih di muka surat 29. Nasrullahi subhanahu wa ta'ala lahu yauma Hunain. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain. Yaitu apa? Di akhir-akhir bulan Syawal sampai apa? Sampai awal-awal bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah itu. Bihasayatin ramahunnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Kerikil-kerikil. Hasa yaitu batu yang kecil-kecil, kerikil yang dilemparkan, dibalingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wujuhil kufar, di wajah-wajah orang kafir. Kama ja'an anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an, sebagaimana datang dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, salah satu dari beberapa paman Nabi yang masuk Islam dan punya riwayat walaupun sedikit. Al-Abbas bin Abdul Muttalib qala syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Saya menghadiri perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin Al-Harits ibni Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Abu Sufyan bin Al-Harits ibni Abdul Muttalib menempel, yaitu selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam nufariqhu, kami tidak berpisah dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu kalau sudah berakar dengan kuat, maka dia tidak akan apa? Tidak akan tergoncang walaupun dalam situasi yang paling susah sedikit pun, sekalipun. Karena kita tahu Islamnya dua sahabat ini adalah baru sebulan yang lalu istilahnya, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Atau kalau Al-Abbas mungkin apa? Sebulan setengah misalkan, karena beliau masuk Islam adalah apa? Sebelum Rasulullah masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah. Tapi masih di tahun itu. Masih di bulan itu. Ya, bukan tahun tapi bulan. Menurut apa? Menurut pendapat yang terkenal, beliau masuk Islamnya adalah menjelang Fathu Makkah, jarak sebentar aja. Adapun Abu Sufyan bin Al-Harits ini setelah Fathu Makkah. Sementara jarak antara Fathu Makkah dengan perang Hunain ini kurang lebih adalah 18 hari. Baru masuk Islam, tapi apa? Sudah sekuat itu keimanannya, siap berperang dan seterusnya. Padahal banyak orang yang sudah apa? Boleh jadi berpuluh-puluh tahun di dalam Islam, tapi jangankan perang, sholat saja malas, hubungan dengan Allah malas. Betul-betul keimanan yang layak dipertanyakan. Orang yang sudah bahkan apa? Belajar ahlu sunnah saja dalam situasi perang belum tentu dia siap untuk berperang, dan itu memang apa? Lain-lain. Orang mukmin ini bagus, tetapi belum tentu orang mukmin itu siap berperang. Ini memang kualiti yang lebih naik lagi, seorang mujahid, tapi jihad yang betul tentunya. Maka memang tingkatan mujahidin ini memang lebih tinggi daripada sekedar keumuman mukminin. Sementara kita lihat di sini, dua sahabat ini belum lama masuk Islam, tapi sudah siap untuk berperang. Menunjukkan apa? Akar imannya memang sangat kuat. Bukan sekedar Islam biasa, tapi Islam yang sangat tepat, yang sangat bagus. Ya, tak heran siapa yang mengajar, siapa yang mendidik. Yang mendidik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hasilnya memang tak perlu dipertanyakan. Makanya memang kita lihat, guru itu sangat berkesan, sangat berpengaruh pada murid. Kalau gurunya sendiri akarnya lemah, manhajnya lemah, murid akan cenderung lebih lemah. Makanya para ulama salaf
memerintahkan kita belajar hanya jangan ke satu guru, tapi banyak guru. Agar apa? Kalau yang ini kurang di sini akan kita dapatkan yang bagus di sebelah sana dan seterusnya, saling melengkapi. Baik. Dan rata-rata pendidikan yang terbaik memang pendidikan dari ahli tauhid dan ahli akidah shahihah, sehingga betul-betul kemantapannya itu sangat diharapkan dengan taufik dari Allah tentunya. Dan kita lihat perangnya ini bukan perang sembarang perang, ini perang Hunain yang sampai Allah abadikan ceritanya dalam Quran, di mana sekitar berapa itu 14.000 orang sahabat yang menyertai Nabi dalam hantaman pertama, yang tersisa hanya tinggal beberapa puluh orang saja. Kemudian mulai ada beberapa ratus orang kembali menyertai Nabi. Mana yang beberapa belas ribu itu semuanya kacau, karena situasinya memang sangat mengejutkan dalam perang Hunain itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib dan lain-lain. Banyak yang lari, tapi kita tidak bermaksud mencela sahabat. Cuma Rasulullah dalam hadis-hadis disebutkan itu. Demikian pula dalam Quran, Allah Ta'ala menyindir sebagian orang yang ketika terkejut kemudian lari meninggalkan Nabi. Nabi aja masih setia di peperangan itu. Ya, termasuk yang kemudian banyak yang datang kembali membantu Nabi. Termasuk yang tidak lari adalah dua sahabat ini. Situasi yang sangat susah, mereka dikepung oleh para pasukan perang musuh, dan kebanyakannya adalah pemanah, ma'ruf. Orang-orang Hawazin yang tinggal di dekat Hunain, mereka adalah orang-orang rumah para penembak tepat, sebanyak 4.000 orang. Iya. Yang setia menyertai Nabi waktu itu adalah ini, yaitu siapa? Abu Sufyan ibnul Harith dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mana Abu Bakar, Umar dan Utsman dan lain-lain, mereka tidak lari, cuma karena namanya pasukan 14.000 orang, banyak yang jauh dari Nabi, bukan karena mereka lari, tapi mereka agak jauh tempatnya waktu itu, dan situasinya agak susah. Kemudian mereka lari mendekat ke Nabi, tapi tentunya larinya ini perlu waktu karena melawan arusnya mundur ke belakang ribuan orang, mereka maju ke depan, susah. Sehingga perlu waktu panjang untuk sampai ke Nabi. Dalam situasi susah itu, Nabi waktu itu hanya dengan 3 orang saja ini yang di depan waktu itu. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Jadi ini tadi bukan tujuannya untuk memburukkan sahabat, tapi menceritakan kenyataan dan memberikan uzur dan memuji sahabat yang tetap setia dengan Nabi di dalam situasi susah ini tadi. Yang lain berusaha maju tapi perlu waktu. Kemudian Falan nufaridhu, kami tidak memisahkan diri dari Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda. Dan Rasulullah SAW ada di atas baghal beliau yang berwarna putih. Ahdaha lahu Farwatu benu Nufasah al-Juzami. Ini adalah dihadiahkan kepada beliau oleh salah seorang pemimpin Bani Juzaimah, yaitu Farwah bin Nufasah. Bani Juzaimah yang terkenal adalah di mana? Di daerah Hirah. Hirah ini adalah sempadan, wilayah yang sangat luas, jadi kerajaan waktu itu, sempadan antara Hijaz dengan Syam. Falamma taqal muslimuna wal kuffar wallal muslimuna mudbirin. Tatkala kaum muslimin berjumpa dengan orang-orang kafir suku Hawazin itu, maka kaum muslimin lari ke belakang. Jelas Al-Abbas tidak bermaksud menghina sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Ini sekitar cerita peristiwa yang terjadi. Cuma kemudian sahabat banyak yang punya uzur tentang itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Bara' bin Azib dalam hadis yang lain, karena memang serangannya waktu itu mendadak. Musuh sudah sampai di Hunain lebih dulu, dan mereka sudah mendaki gunung-gunung di situ, bukit-bukit di situ. Mereka sudah siap menembak. Muslimin yang jumlahnya berbelas-belas ribu, jelas susah untuk bergerak kalau ada serangan mendadak seperti itu dari atas.
maka banyak muslimin yang lari ke belakang dalam situasi kacau seperti itu. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu qibalal kufar. Taufiqa artinya mulai. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggebrak bagal beliau, yarkud yaitu apa? Menendang. Yaitu apa Pak? Orang yang naik kuda kalau ingin menggerakkan kudanya dengan cepat, terkadang apa? Kakinya perlu disepakkan sedikit ke perut kudanya, tergantung kudanya paham tidak, tapi ini jelas sudah dilatih. Qibala kufar, ke arah orang-orang kafir. Ini menunjukkan apa? Kehebatan Rasulullah dalam mengurusi situasi perang. Kalau beliau mundur, maka pasukan akan lebih terpukul mundur lagi. Maka ketika situasi susah, malah beliau maju ke depan untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Ini Nabi aja maju ke depan. Kita siapa? Kita diwajibkan untuk melindungi Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab itu, Nabi lebih berhak kepada kaum muslim, kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Lebih layak Nabi mereka lindungi daripada jiwa mereka sendiri. Jiwa kita ini cuma satu dan harganya mungkin apa? Ya segitu. Tapi jiwa Nabi ini sangat penting untuk seluruh dunia, maka wajib dilindungi. Ini perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Maka Nabi maju ke depan untuk menghidupkan semangat para sahabat. Qala Abbas radhiyallahu anhu, wa ana akhidun bilijami baglatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan saya memegang lijam. Lijam ini adalah apa? Yaitu tali kekang kuda, tapi di sini bagal ya. Tali kekang bagal milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fuha, saya tahan dia, iradata Allah tusra, karena saya menginginkan jangan sampai Allah tusri, jangan sampai bagal beliau bergerak terlalu cepat. Tetap maju ke depan, tapi jangan terlalu cepat. Agar apa? Agar tetap terkontrol, terkawal. Wa Abu Sufyan radhiyallahu anhu akhidun birikabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Sufyan memegang pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ikut lari, mereka berdua setia menyertai Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai Abbas, nadi ashabas samurah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abbas, panggillah orang-orang yang berbaiat di bawah pokok samurah," yaitu apa? Baiatur Ridwan. Karena isi baiatnya apa? Allah nafir. Kita tidak lari. Kita terus menyertai Nabi. Baik, ini menunjukkan bahwasanya baiatnya itu bukan di bawah pohon sidr, pokok bidara seperti kata sebagian orang. Hadisnya terang-terangan mengatakan di bawah pokok samur. Sebagian bilang apa? Sumur, tak masalah. Faqala Abbas radhiyallahu anhu wa kana rajulan sayyitan. Maka Abbas pun mengatakan, kemudian tabi'in mengatakan apa? Dan Abbas ini lelaki yang suaranya lantang. Faqultu bi'a'la sauti. Abbas mengatakan, lalu saya berkata dengan suara saya yang paling keras, "Aina ashabus samurah?" Di manakah orang-orang yang berbaiat di bawah pokok samur? Padahal apa? Suasana kacau macam itu. Suara beliau mampu untuk didengar oleh orang-orang itu. Qala fa wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sauti. Atfatahum berarti kembalinya ke atfatahum atau atfatuhum ya. Ini perlu dilihat lagi harokatnya di syarahnya. Yaitu apa? Suara ini menarik mereka. Atofa itu artinya adalah condong dan bengkok. Jadi apa? Membuat mereka condong. Semula mundur, kemudian maju lagi. Ketika mereka mendengar suara saya, atfatul bakor, seperti kecondongan lembu ala auladiha, kepada anak-anaknya. Baik. Karena mereka memang apa? Wajib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya labbaik ya labbaik. Lalu mereka mengatakan, saya penuhi panggilanmu, saya penuhi panggilanmu.
Ini kata para ulama ada lafaz yang tersembunyi, ya qaum labbaik atau ya fulan labbaik. Wahai fulan, saya penuhi panggilanmu. Labbaik ini mansub alal masdariyah. Asalnya apa? Ulabbi labbaika. Saya penuhi panggilanmu dengan sebenar-benar pemenuhan. Dia mansub musanna. Labbai untuk taksir sebagaimana disebutkan di dalam apa? Kitab apa itu? Al-Kaukabun Najirat itu. Tayyib. Faqtatalu, lalu mereka pun berperang. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang terkumpul di sekeliling Nabi waktu itu ada beberapa ratus orang, yang lain masih proses maju ke depan tentunya. Lalu mereka berperang, padahal musuh 4.000 orang. Wal kufaro, mereka berperang dalam keadaan orang kafir juga ikut berperang. Baik, jadi memang kedua belah pihak sama-sama bersemangat berperang sekarang. Wa da'watu fil ansar yauma idzin ya ma'syarul ansar ya ma'syarul ansar. Dan seruan ketika itu kepada orang Ansor, karena setelah itu Nabi mengatakan panggillah orang-orang Ansor, karena orang Ansor mereka membaiat Nabi di Aqabah untuk melindungi Nabi. Walaupun kemudian asalnya adalah melindungi Nabi kalau Nabi di Madinah, tapi kemudian orang Ansor mengatakan walaupun Anda masuk ke sumur Ghimat ataupun mengarungi lautan, kami akan menyertai Anda, kata Sa'ad bin Ubadah. Maka orang Ansor dipanggil. Qal summa kusirati da'watu ala Banil Haris ibnil Khazraj. Lalu seruan, dakwah di sini seruan dibatasi kepada Banil Haris ibnil Khazraj, dari orang Ansor juga dikhususkan. Mana Bani Al Haris ibnil Khazraj? Baik. Faqalu ya Banil Haris ibnil Khazraj, orang-orang saling ikut membantu memanggil, wahai Banil Haris ibnil Khazraj, ya Banil Haris ibnil Khazraj. Baik. Dan dari sini kita mendapatkan faidah, walaupun kita tawakal kepada Allah, tetapi apa? Kita wajib untuk mengambil sebab-sebab duniawi. Tawakal pada Allah, kemenangan di tangan Allah, tapi jelas perlu yang namanya pasukan. Nabi yang kekuatannya seperti apa? 30 lelaki dewasa saja perlu bantuan, perlu pasukan perang, dan ini tidak mengurangi ketawakalan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.